Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah jalan hidup kita bukan ditentukan ramalan. Katakan amin. Nah saudara, come on. Mengertilah bahwa jalan hidup kita bukan ditentukan apa kata manusia ataupun ramalan. Tetapi apa kehendak Tuhan. Boleh katakan amin. Ada sebuah cerita dari negeri Cina klasik tentang seorang kakek tua yang tinggal di desa terpencil yang akan menjual keledainya ke kota. Lalu dia mengajak cucunya yang masih kecil untuk menemaninya. Selama perjalanannya menuju kota, berjalanlah mereka masing-masing. Sang kakek dan sang cucu bersebelahan dan keledainya dituntun. Mereka pun melalui beberapa desa yang penduduknya juga mengenal sang kakek tersebut. Di tengah perjalanannya, salah satu kenalan si kakek bertanya, "Kakek, mau kemana pagi-pagi?" "Mau ke kota," jawab sang kakek. Maka berbisik-bisiklah mereka satu dengan yang lain, dan kakek yang telinganya masih tajam mendengar bisikan mereka yang berkata demikian. Coba lihat, kakek yang bodoh itu. Masa dia punya keledai tapi nggak dinaiki sih? Padahal kan jarak dari sini ke kota masih jauh. Dasar orang desa yang tak sekolah. Mendengar hal itu, sang kakek yang nggak mau dibilang bodoh merubah cara jalan mereka ke kota. Sang cucu dinaikkan ke keledai dan sang kakek berjalan kaki menuntun keledai. Gak jauh berjalan, terdengar lagi orang lain berbisik-bisik setelah menyapa dan bertanya tujuan mereka pergi. Lihat, anak kecil yang kurang ajar itu enak-enakan dia naik keledai, sedangkan kakeknya yang sudah tua banget disuruhnya jalan kaki ke kota yang jauh. Untung ya, kita nggak punya cucu seperti itu. Mendengar bisikan itu, sang kakek nggak terima cucunya dikatain mereka. Lalu dia merubah kembali cara jalan mereka ke kota. Sang kakek naik keledai dan cucunya berjalan kaki menuntun keledai ke kota. Gak lama kemudian terdengar lagi bisikan orang lain. Lihat, kakek tua yang gak tahu diri itu enak-enakan naik keledai dan membiarkan anak kecil yang masih dalam pertumbuhan jalan jauh sekali. Untung kita gak punya kakek seperti itu. Nah saudara, dari kisah ini kita bisa belajar apa? Kita lihat, dalam hidup ini seringkali kita menjalani hidup persis seperti sang kakek. Kita berusaha menyenangkan semua orang, merasa terganggu dengan omongan orang, sampai-sampai kita sendiri kehilangan bahkan tidak memiliki prinsip sendiri. Begitulah hidup di dalam dunia ini. Kita seringkali diperhadapkan dengan situasi yang gak terduga dan kadang akhirnya membuat kita merasa terintimidasi dan berusaha menyenangkan mereka. Kita harus memahami saudara dan mengerti satu hal bahwa kita diciptakan Tuhan bukan untuk mengerjakan apa yang disukai oleh manusia, tetapi apa yang berkenan bagi Allah. Amsal 20 ayat 4 firman Allah berkata, langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Jadi sudah jelas bahwa langkah hidup kita bukan ditentukan oleh omongan orang lain. Apalagi ramalan yang disampaikan oleh manusia yang gak jelas itu. Tetapi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Kata-kata selanjutnya mengatakan bahwa, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Hanya Tuhan yang bisa buat kita mengerti apa yang menjadi pengertian atau apa yang menjadi tujuan daripada jalan hidup kita. Amin. Firman ini mengajak kita untuk lebih dekat dan akrab dengan Tuhan. Kita harus lebih intim dan semakin peka dengan Roh Kudus-Nya karena Dialah yang akan menuntun kita dan memberitahukan kita apa yang baik dan tidak untuk kita lakukan. Apa yang pantas dan bagaimana meresponi segala sesuatunya. Jangan izinkan standar dan prinsipmu ditentukan oleh apa kata manusia. Tetapi milikilah sendiri standar hidup dan prinsip hidup yang berasal dari Allah dan disukai olehnya. Amin. Nah sekarang kita lihat tentang ramalan. Nah saudara, bicara tentang ramalan atau zodiak dari zaman dulu terus berkembang sampai hari ini. Dan saat ini untuk mendapatkannya pun sangat mudah. Tidak saja di surat kabar atau majalah yang dimuat sebulan sekali. Kita juga mudah mendapatkannya melalui gadget lewat online. Di dalamnya kita bisa mendapatkan informasi tentang kehidupan kita. Apa yang akan terjadi dengan karir, jodoh, usaha, dan lain sebagainya. Nasihat-nasihat tentang hal-hal yang harus kita lakukan dan kita hindari. Katanya bisa buat kita beruntung dan kita sukses. Katanya. Lalu keberuntungan yang akan kita dapatkan atau kesialan yang akan kita alami, ya yang mungkin tidak bisa kita hindari. Katanya. Ayo kita baca Alkitab bersama-sama. Yesaya 47 ayat ke-13. Engkau telah payah karena banyaknya nasihat. Biarlah tampil dan menyelamatkan engkau orang-orang yang meneliti segala penjuru langit, yang menilik bintang-bintang dan yang pada setiap bulan baru memberitahukan apa yang akan terjadi atasmu. Nah saudara, sebagai orang Kristen, kita dilarang untuk mempercayai ramalan. Namun beberapa orang Kristen berdalih dengan alasan hanya sekedar membacanya atau mendengarnya. Apa kata Alkitab tentang zodiak? Kitab Yesaya mencatat dengan jelas tentang ramalan zodiak ini.
Ada banyak nasihat dari para peramal agar kita melakukan ini dan itu. Misalnya, minggu ini harus berpakaian warna biru. Duduk harus menghadap arah tertentu, utara atau selatan. Tapi di dalam kitab Yesaya, Allah menantang para peramal yang meneliti langit dan menilik bintang-bintang itu untuk tampil dan menyelamatkan orang-orang yang mempercayainya. Para peramal yang pada setiap bulan baru memberitahukan ramalannya. Apakah para peramal ini sanggup menyelamatkan diri sendiri? Belum bisa, nggak mampu, udah jelas. Apalagi mau menyelamatkan orang lain. Jelas bodoh sekali. Orang bodoh yang mendengarkan kata orang bodoh. Dengan jelas Alkitab menyatakan bahwa para peramal ini nasibnya sebagai jerami yang dibakar api. Demikian juga faedah ramalannya seperti jerami terbakar dan menjadi sia-sia tak berguna, sampah semua. Nah, para peramal ini tidak bisa menyelamatkan orang-orang yang mempercayainya. Bahkan hidup mereka sendiri menjadi sia-sia. Nah, sekarang kita mengerti betapa sia-sia hidup ini bila kita memandang pada ramalan zodiak ini. Jika hidup kita bergantung padanya, maka kita tidak bergantung lagi pada Allah yang hidup. Hal itu sama saja dengan penyembah berhala. Tidak perlu kita mempertanyakan lagi apakah ramalan zodiak itu benar atau tidak. Itu jelas berasal dari setan yang menyesatkan. Sehingga orang tidak lagi berharap dan berdoa pada Allah yang hidup, Yesus Tuhan kita. Namun menjadi malas karena merasa hidupnya sudah ditentukan ramalan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah saudara saat ini masih mempercayai ramalan yang sia-sia yang menuju kebinasaan itu? Membaca hanya untuk menambah wawasan ya bisa-bisa saja. Namun dengan membacanya bisa saja kita mempercayainya. Karena itu jauh lebih baik membaca Alkitab yang dipenuhi janji-janji Allah tentang kehidupan dibandingkan saudara membaca dan mempercayai zodiak atau ramalan bintang. Katakan amin. Amsal 2 ayat ke-20 firman Allah berkata, sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Saudara, hidup ini adalah sebuah perjalanan. Karena itu penulis Amsal ingatkan kita semua untuk menjalaninya dengan berpedoman kepada orang yang baik dan benar sebagai teladan. Kita disuruh menempuh dan memelihara apa yang telah mereka hidupi dan lakukan. Apapun yang dilakukan dengan baik dan benar, pastilah ujungnya kebahagiaan dan kedamaian. Amin. Paling tidak kita merasa puas dengan apa yang telah kita lakukan bila kita hidup baik dan benar. Tidak akan ada penyesalan di ujung hidupnya bagi setiap orang yang melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Allah. Tidak ada perasaan bersalah. Katakan amin. Pertanyaannya, siapakah orang baik dan benar yang menjadi teladan kita? Tentulah tidak ada manusia yang sempurna, ya. Namun kita bisa belajar dari orang-orang yang senantiasa berjuang untuk hidup baik dan benar di dalam firman Allah. Walau mereka jatuh bangun dalam hidup mereka, tetapi mereka selalu bangkit lagi untuk hidup berkemenangan. Mari kita meneladani orang-orang yang terus rindu mengenal Yesus Kristus. Sebab di dalam Yesus bersemayam kebaikan dan kebenaran. Yesus tidak hanya mengajarkan apa yang baik dan benar, tetapi Yesus adalah kebenaran. Yesus adalah sumber dari apa yang baik dan apa yang benar. Boleh katakan amin? Mari bersama dengan orang yang rindu diubahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama melanjutkan perjalanan hidup ini. Seberapapun sisa hidup kita, masih banyak atau tinggal sedikit lagi, tempuhlah dan selesaikanlah, serta tuntaskanlah itu dengan kualitas hidup yang baik dan benar berdasarkan standar firman Allah. Roh Kudus akan menolong dan memberikan kekuatan untuk itu. Tinggal kitalah yang harus memutuskan mau atau tidak mau untuk hidup dengan baik dan benar. Itu adalah pilihan. Yang jelas, penulis Amsal sudah mengingatkan kita semua dan mengajak kita untuk menempuh jalan orang baik dan memelihara jalan orang benar. Itulah semestinya jalur hidup kita. Ingat, jalan hidup kita tidak ditentukan apa kata orang ataupun ramalan, tapi apa kata firman Allah. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Yesus, ku tinggikan namamu di atas segalanya. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Yesus, tinggikan namamu di atas